lagi ya bareng saya Karin. Hari ini gue ditemenin sama salah satu sohib gue juga nih, salah satu foto model ya yang ada di Jakarta, dia aslinya dari Surabaya. Perkenalin Beb, nama lu siapa Beb? Hai, subscribernya Karin, gue Vero, asalnya dari Surabaya. Maaf ya kalau gue agak mendok. Juga asalnya kan dari Surabaya, jadi mendok-mendok gitu guys. Gimana Beb kabarnya hari ini? Ya seperti yang Anda lihat. Oh, Tuhan ya. Ini Beb kan kalau boleh tahu nih ya, gue kan mau ngobrol-ngobrol sama lu tentang yang lagi trending banget ini kan. Apa tuh? Pelakor Beb. Wah, Merebut hati orang. yang lagi hits di Iya. semua sosial media guys. Soalnya ini dari kemarin ini kan ya, yang selalu trending di atas itu selalu pelakor ya enggak? Yang penting kita jangan pelakor ya. Dan juga jangan sampai yang ada di sini jadi pebinor ataupun pelakor. Iya. Jangan ya. Menurut lu kan banyak yang bilang ya sah-sah saja punya istilahnya punya istri ataupun punya kekasih lain di belakang sana, selama dia itu katanya selama laki-lakinya itu bisa apa ya, bisa membagi kasih sayangnya itu secara adil, membagi materinya itu secara adil. Kalau menurut lu setuju nggak sih dengan adanya poligami ataupun menduakan ataupun ya seperti itu istilahnya ya? Kalau gue ya, untuk poligami sih gue nggak setuju sih. Karena apa ya, kita kalau di agama kita kan Kristen itu kan memang kalau kita nikah ya udah sekali seumur hidup sampai mau memisahkan. Nah mungkin kita nggak mengambil agama manapun ya, mungkin ada yang membolehkan ya untuk poligami. Tapi kan kalau aku sendiri ya, pribadi aku sendiri, aku nggak mau dibantu. Karena wanita mana sih yang mau diduakan? Meskipun berkelimpahan materi ya guys, tapi pasti kalian tuh merasa kesepian, nggak ada cinta. Jadi cinta kalian tuh cuma uang. Tapi banyak kan orang sekarang ini menilai segala sesuatunya itu dari uang ya. Banyak orang yang bilang istilahnya gini ya, gue nggak bisa punya gue bisa tanpa pasangan hidup sampai sekian tahun, tapi gue nggak bisa tanpa uang hidup dalam hidup. Emang kebanyakan aku punya temen juga kayak gitu kan, bilang gue nggak bisa hidup tanpa duit kan. Terus gue ngomong sama dia, serius gue nggak bisa hidup tanpa duit, tapi kalau tanpa cinta gue bisa. Dia mengatakan seperti itu. Nggak selang lama nih dia datang ke gue lagi curcol nih bilangnya kan, curcol sama gue, gue nggak bisa, gue lagi bucin, gue lagi cinta. Asem Cinta gitu. Gue punya segalanya, gue punya duit, tapi gue nggak punya cinta. Nah, berarti di sini tuh ya cinta dan uang tuh harus balance. Nggak bisa salah satunya. Udah gue bisa hidup sendirian, pokoknya duitnya banyak, nggak bisa guys. Jadi kalian tuh gimana pun tuh pasti kalian tuh butuh cinta. Sebenarnya sih ya gue juga sendiri pengalaman ya. Pengalaman gue kan single yang tadi gue bilang, gue 8 tahun. Gue bilang gue bisa loh hidup tanpa pasangan selama 8 tahun, tapi gue nggak bisa hidup tanpa duit dalam 2 hari. tapi kadang-kadang ya jujur aja sih, itu sebenarnya itu adalah keegoisan gue. Seakan-akan gimana ya, gue nggak mau orang lain itu tahu kalau gue itu susah, atau orang lain itu tahu gue itu nggak punya cewek cowok gitu. Sorry pacaran. Nggak punya cowok, maksudnya ya gue nggak punya cowok, nggak punya suami, nggak punya pacar, nggak punya gebetan, bla 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 ya kan. Tiap malam minggu yang lain jalan sama cowoknya ya kan. Nah, gue gigit jari. Tuh kan pasti kesepian juga kan. Nah, Kadang-kadang kan ada bilang gini, lu lagi di mana? Lagi ngopi sama siapa? Sama cowok gue lah. Kok lu nggak kemana-mana lu malam minggu? Enggak, gue kemana-mana. Kasihan deh lu.
Jadi tuh sebenarnya kadang-kadang ya kita itu walaupun punya uang gitu kan, ada sisi hati yang lain itu kayak semacam gue gak pengen disayangi, gue pengen merasa ini. Mungkin kalau misalnya kita punya pasangan kan akan merasa aman gitu ya saat kita ada keluh kesah gimana, saat kita merasa hari ini berat atau kayak gimana kan pasti kita nyari ke pasangan kita kan, entah kita itu ngobrol-ngobrol yang aku gini-gini. Itu sih kalau menurut gue ya. Iya, emang semuanya tuh perlu lah, semua tuh perlu cinta, semua perlu disayang. Nggak ada yang maksudnya enggak, gue cuma butuh duit doang. Impossible. Lu mau sampai kapan ngejar duit mulu? Ya kan? Emangnya lu kalau mati duit juga mati? Enggak kan? Nah, kalau pasangan hidup itu ya, itu menemani kamu dari sekarang sampai ntar kamu tua. Kamu misalkan kamu sama dia yang merawat kamu, tapi kalau ini cuma suruh orang. Emang orang itu cinta sama lu? Cinta sama duit lu. Cinta sama duit lu, habis itu lu ditendang lu kalau udah meninggal. Udah nggak sih? Dia kan meninggal. Iya. Kita udah nggak punya uang aja banyak juga kan kayak sekarang. Iya. Sahabat pun seperti itu kan. Saat kita ada di atas, sahabat itu teman-teman itu banyak banget yang datang. Tapi saat kita itu bilang istilahnya, oh ini gue lagi bankrupt atau gue lagi usaha, gue lagi kayak gini pasti banyak juga yang pada bilang. Iya pasti. Makanya kalau aku ya, temen aku tuh nggak banyak guys. Dari dulu tuh temen aku tuh cuma beberapa doang. Bukan karena aku milih-milih temen atau gimana ya, tapi memang kita harus selektif, ya kan? Kita harus tahu, oh teman kita nih kayak gini orangnya. Dia cuma ada kalau di saat kita seneng doang. Tapi kalau sedih ya udah bodo amat, dia mau ngapain ya kan? Nah buat apa kita temenan sama orang kayak gitu? Ya kan? Nggak ada gunanya. Maksudnya dia cuma ada waktu lu seneng doang. Waktu lu di bawah dia nggak akan nemenin. Kalau menurut gue kan tadi kan lapor uang ya kan, mungkin kekuasaan gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh wanita yang sehingga dia itu mungkin terjebak jadi pelakor, jadi pelakor itu? Menurut lu gimana ya? Apakah karena harta tadi, apakah karena jabatan tinggi, atau karena lupa, atau karena laki-lakinya itu juga ngasih kenyamanan sama perempuan? Nah, semuanya sih bener ya. Pasti kenapa dia bisa jadi pelakor? Mungkin ekonominya kurang. Terus dia disukai sama laki yang istilahnya mapan lah, ya kan? Dalam segala sesuatu. Cinta nggak sih lu kalau digituin terus? Cinta duitnya kali ya mungkin. Tapi kebanyakan ketika rasa nyaman itu ada, dia nggak mau kehilangan, ya kan? Dia nggak mau kehilangan, sedangkan motivasi awalnya dia itu cuma duit, ya kan? Akhirnya motivasi cuma duit, berujung jalannya apa? Dia cinta, dia nggak mau kehilangan. Nah, akhirnya kan dia beneran dia terusin aja jadi pelakor. Ngapain? Kan juga sekali udah tetap jelek, Iya, bakalan ke bawah makanya. terus ya kan. Nah, memang guys, pertama kali pasti pelakor itu cintanya sama duitnya, ya kan? Tapi ujung-ujungnya dia cinta semuanya guys, dan dia nggak mau kehilangan ya. Itu yang bahaya, ya kan? Makanya jangan sekali-sekali kita tuh merusak kebahagiaan orang lain. Karena apa? Karma tuh pasti ada. Karma tuh pasti ada karena gue pernah nih, ya kan, ditinggalin gara-gara pelakor. Asik. Jadi lu bayangin aja guys, gue ditinggalin gara-gara pelakor. Dan pelakornya siapa? Udah tahu, saudara gue sendiri guys. Emang kadang-kadang itu orang yang nikam kita dari belakang itu kadang-kadang orang yang ada di sekeliling kita ya, yang dekat sama kita istilahnya kan, nggak ada di jauh-jauh tempat. Kadang-kadang kan kita berpikirnya cowok kita atau suami kita itu selingkuh itu sama orang jauh. Ternyata semuanya itu perselingkuhan itu adanya pasti ada selingkuhan kita sendiri. Iya. Sehingga kadang-kadang kita juga nggak sadar saat pelakor itu datang atau pebinor itu datang. Iya benar. Karena gue waktu itu juga nggak menyadari kalau
cowok gue ya kan itu ternyata selingkuh dengan saudara gue sendiri, dimana gue selalu cerita sama dia, sama saudara gue ini semuanya tentang gue, dia tahu ya kan? Tapi dengan tega-teganya dia menyakitin gue guys, bayangin guys, gue yang kayak begini aja masih disakiti, astaga, habis bikin gue. jangan nangis tapi kadang-kadang gini juga sih menurut gue ya, kadang lebih baik kita itu tahu kehidupan pasangan kita saat kita itu belum menjalin rumah tangga, Betul. saat kita itu masih berpacaran. Kalau misalnya kita tahu pasangan kita itu selingkuh ataupun pasangan kita itu suka genit-genit di belakang kita sana ya kan, jadi otomatis kalau misalnya kita tahu dari awal kita juga bisa lebih berhati-hati lagi, karena kan kalau misalnya pacaran sama kita seperti itu, apalagi kalau misalnya kita jadi istri, Kamu mati guys, makan hati lu, apalagi ya kalau di kita orang punya agama ya, itu nggak boleh cerai guys, apa nggak mati lu melihat dia setiap hari ya kan, dia udah sama pelakor terus kita harus maafin, harus sabar, gimana bayangin, lu bisa nggak, sanggup nggak? ya kemungkinan kalau saya kan nggak mau gue. Coba kalian komen di bawah sini ya nanti ya, jangan lupa kalian sanggup atau enggak ya kan. Kalau gue sendiri sih jujur ya, gue nggak akan sanggup. Enggak sama. Tapi kenapa banyak orang-orang yang berpikir dengan cara berpoligami itu, mereka itu menjadi, mereka itu bilang kalau itu adalah sunnah. Padahal apakah mereka itu kadang-kadang nggak mikir ya? Seandainya kita perempuan yang jadi pelakor gitu kan, berada terbalik di posisi istri yang pertamanya, apa yang akan kita rasakan? Paham nggak, Ber? Pasti sakit kan. Begitu pula kalau misalnya gimana ya, begitu pula dia kan, dia pun, kita pun kalau kita kayak gituin, diselingkuhin, itu pasti sakit, apalagi diduakan dalam hal punya rumah tangga ya kan, satu kasur bertiga 3 nyawa gitu kan. Kayak gimana tuh, anak kita memanggil dia juga mama, aduh kayaknya enggak banget deh, gua nggak ada. Iya, kalau aku mah aku nggak akan mau. Ya istilahnya gila lu ya kan, lu sama gue dan lu sama dia, ya gue nggak mau lah, maksudnya gue nggak mau berbagi, bukan gue egois ya guys, tapi kalau urusan pasangan hidup gue nggak akan mau berbagi ya kan. Gimana pun apa ya, ya kita wanita kalau kita mau dimadu itu nggak normal, gue ngomong, maksudnya lu bisa ngeliat suami lu sama orang lain, gue nggak akan mau, gue nggak akan setegar itu sih. Tapi ada orang yang maksudnya tahu nih lakinya udah mau pelakor ya kan, dia masih mau memaafkan atau apa. Tapi kalau gue sih gue nggak akan mau, karena apa? Kalau orang yang tabiatnya udah tukang selingkuh, mau dia apamuin ya kan, mau ngapain lah, mau dia jalan bener apa-apa pasti kumat lagi, percaya deh sama gue. Karena sebenarnya pelakor ataupun pinor ataupun pelaku perselingkuhan itu semuanya itu adalah habit, bukan sebuah penyakit. Kalau misalnya penyakit kan kita itu bisa obati, tapi kalau misalnya habit itu kan tercipta dari misalnya dia sendiri, dari hatinya dia yang rusak ya kan, maka hanya dia sendiri yang bisa merubahnya, Iya. bukan dari orang lain. Dan itu susah, nggak gampang, maksudnya orang cuma ngomong ya oke, aku minta maaf, kamu nggak akan ngulangin lagi. Mau sampai kapan? Coba lihat berapa tahun kemudian. Kalau memang dia serius mau berubah dengan niatnya oke. Tapi kalau kemudian hari dia kumat lagi, mendingan jangan deh, jangan. Iya sih. Karena kadang-kadang kalau misalnya laki-laki atau perempuan yang dikasih maaf itu satu kali, kasih kesempatan lagi, maka dia itu akan ulangin lagi, dan dia pikirnya itu saat mengulangin lagi, maka dia itu akan ngulangin lagi, karena dia pikir saat dia berbuat salah gampang, dia tinggal bilang minta maaf, tinggal berjanji nggak akan ngulangin lagi, maka pasangannya akan memberikan dia kesempatan yang kedua. Betul. Tapi itu ya seperti itu akan berulang kali, karena itu habit. Makanya
gue selalu bilang ya di awal, gue toleransi semua kesalahan lu ya kan, kayak lu main game atau lu bohong segala macam bohong, gue toleransi macam. Tapi kecuali lu bohong punya selingkuhan. Nah kalau lu punya selingkuhan jangan harap lu sama gue gak akan mau sama lu, jangan. Karena orang yang sering berselingkuh itu nggak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun, karena ini pengalaman pribadi gue yang udah memaafkan berkali-kali dan tetap diselingkuhin guys. Sebenarnya gue juga pernah sih, jadi waktu gue masih punya suami ya, kayak apa, mungkin karena gue juga dulu kan nikahnya kan emang karena gue juga dipelet ya, jadi emang gue nih tiba-tiba gue waktu itu di sana gue masih lagi hamil waktu itu 3 bulan atau berapa bulan pokoknya. Dia itu ke rumah bawa cewek dari Guangzhou sana, dari sini, dan nggak tanggung guys, 3 bulan dia tinggal di rumah. Terus lu sanggup? Namanya aja kita antara sadar sama nggak sadar ya, sadar nggak sadar itu ya karena kita masih dalam pengaruh pelet kan. Suami gue tidurnya sama dia, ya gue diem. Ya Iya. kalau gue ya Ya. tinggal pergi. Ya enggak, sekarang itu kan istilahnya masih dalam konteks sadar ya. Kalau konteksnya nggak sadar, kita dibikin nurut kayak gimana? Iya sih. Akhirnya sampai waktu itu kan gue nemuin salah satu kain dari dompetnya dia jatuh kan, dan di tengahnya itu emang ada nama asli gue, Beb. Tapi di pinggirannya ini kayak tulisan-tulisan aksara Thailand gitu. Nah pas tiba-tiba itu nggak tahu ya, kayaknya sih Tuhan lagi berpihak sama gue sih. Gue tiba-tiba kayak denger, buruan pipisin itu kain, karena itu nggak baik buat lu. Dan gue akhirnya nurut tuh, gue pipisin. Habis gue pipisin kan, tiba-tiba denger lagi suara lagi, buruan keringin, gimana pun caranya lu keringin, karena dia bakalan datang nyari itu kain. Oh, Mm-mm. serem ya. Mm-mm. Sampai segitunya gitu loh, maksudnya. Itu karena pelet, Beb. Jadi ya mungkin Tuhan juga masih berpihak sama gue ya, makanya kan gue ketemu sama kayak gituan kan. Akhirnya setelah kayak gitu gue temuin dan gue pipisin ngeliatin suara gaib yang nggak tahu itu siapa yang ngomong ya kan, gue bisa sadar, gue bisa ngelawan. Jadi saat suami gue bawa cewek, gue bisa marah. Dan saat suami gue main judi, gue juga bisa ngelarang, jangan judi terus, ini nggak bagus. Saat suami gue megang narkoba, gue juga bilang nggak boleh, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Akhirnya dari situ selalu adanya pertengkaran, sampai akhirnya kan kita juga kebetulan ya kan sumur gitu deh. Wow. Sampai akhirnya gue masuk rumah sakit ICU pada 3 tahun. Itu karena apa tuh? Ya karena gue udah bisa ngelawan gitu. Sebelumnya walaupun kayak gimana pun gue nggak bakal ngelawan. Nggak masuk ICU itu karena lu dipukul. Ya, itu ya. Setelah Pelajaran guys, jangan pernah mau sama cowok yang sukanya KDRT. Tapi lu kan- aja, lu aja nggak pernah kan dipukul sama orang tua lu, tapi lu dipukul sama suami lu. Ih, kalau gue masih kagak mau gue. Iya, abis itu kan gue kabur. Iya. Bawa gue anak gue, bodo amat. Ya bagus lah ya Walaupun kan. istilahnya kan apalagi gue emang nikah seumur hidup ya. Tapi beruntungnya gue tau apa? Gue di Indonesia nggak gue register pernikahan. Gue nggak diberkatin di Indonesia. Kita pernikahan cuma antara negara aja. Antara negara Indonesia dan negara Malaysia itu dilakukan di Malaysia sana. Dan itu cuma registernya cuma di atas apa ya? Di depan kedutaan itu doang. Jadi itu gue beruntung banget, makanya sampai sekarang KTP gue statusnya belum. Makanya gue bilang gue Untung sih, iya, Iya, untung. coba kalau misalnya kita udah diberkati. Coba kalau kita udah daftar di KPM sipil. Kayak gimana lagi? Jadi susah guys, soalnya kalau udah udah didekatin ya kan, terus udah kayak situ tuh susah untuk cerai tuh, maksudnya kita pasti dipertanyain kenapa lu cerai ya kan, kita pasti dimediasi lagi lah apalah, pokoknya itu ribet banget deh pokoknya ya kan. Makanya buat kalian yang masih pacaran tapi udah nggak sehat, maksudnya pacarnya tukang selingkuh lah ya kan, suka kayak gini lah apalah, mendingan lu tinggalin deh, jangan, maksudnya lu jadi orang jangan bego-bego banget gitu loh, karena kan memilih pasangan hidup, memilih suami tuh untuk sekali seumur hidup ya. Kalau suami lu kayak begitu ya kan, lu pasti akan nikah berkali-kali, capek nggak sih ya kan? Malu Beb, bukan capek Iya, sebenarnya. makanya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita itu nikah,
lebih dari satu kali pun. Kalau misalnya perempuan kan pasti dicapnya yang nggak bener dong. Iya, kayak yang cerai, lagi rame kawin itu cerai loh, katanya, kayak iya. yang lagi rame itu di TV, ya kan? Jangan ngomongin orang. Nggak boleh Beb, nggak boleh. Iya. Nyerempet dikit boleh lah ya guys, kalau yang lagi rame, booming saat ini ya kan. Tapi semoga aja lah kita itu jangan ada pelakor ya Beb. Jangan ada pelakor, jangan Amin, ada amin, amin. Gue mau berpesan buat kalian ya kan, yang masih dalam tahap pacaran, kalian tuh harus lebih mengenal pasangan kalian lebih lagi ya kan, kenali mereka ya kan. Kalau misalkan nih orang tua kalian tuh udah nggak setuju ya jangan diterusin, karena apa, orang tua tuh kan pasti kan dia tuh punya ikatan batin gitu kan, jadi dia tahu kalau ini nggak bagus buat kalian, jangan dipaksa. Terus kalau cowok kalian itu tingkahnya udah aneh-aneh ya kan, kayak selingkuh lah atau sering judi lah atau narkoba lah, mendingan lu jauhin deh gitu daripada diri lu sendiri sakit ya kan. Jadi apa ya, istilahnya kita tuh harus selektif, bukan pemilih ya, kita harus selektif. Karena apa? Nah, ya itulah, kembali lagi kalau pasangan hidupnya sekali untuk selamanya ya kan? Jadi karena apa ya, sebelum kita melangkah kita itu harus selalu berhati-hati, harus selalu kalau bisa sih membawa Tuhan juga ya kan, keimanan kita yang kuat. Jangan sampai misalnya kita kan lagi deket gitu, misalnya kita single nih, kita jomblo atau apa, lagi dideketin sama suami orang, itu kalau bisa janganlah, kita tinggalin aja. Karena yakin aja ya, sebenarnya pasangan kita itu akan ada yang lebih baik lagi depannya, selama kitanya juga baik. Karena kan pasangan itu ialah cerminan dari diri kita sendiri ya kan. Kalau misalnya kita juga baik, suatu saat Tuhan juga akan ngasih jodoh kita itu orang yang baik, anaknya yang baik. Dan kalau misalnya para cowok-cowok yang lagi apa ya, mungkin kesengsem sama bini orang, katanya kan bini orang itu apa ya, banyak tantangannya gitu kan ya. Punya orang itu banyak tantangannya gitu, itu mungkin lebih baik jangan. Karena kan banyak loh di luar sana yang sendiri, banyak loh di luar sana yang sendiri. Jadi nggak usah kita itu merasa bangga dengan memiliki cowok orang, suami orang, atau istri orang, dan akhirnya kita yang jadi aslinya gitu kan, atau maksudnya mereka itu akhirnya pisah sama istrinya atau suaminya, terus akhirnya kita yang menjadi istri atau suaminya. Itu nggak bagus juga, karena kan segala sesuatunya itu, segala yang kita tanam itu bakalan kita tuai ya, hukum karma itu masih berlaku. Jadi kalau misalnya kita itu butuh pasangan, mungkin kita juga lebih minta aja sama Tuhan, Tuhan berikan aku pasangan hidup aku yang lebih baik lagi, amin gitu. Oke, nanti dulu. Oke ya guys, mungkin obrolan kita siang ini cukup sampai di sini dulu tentang pelakor, kobinor, perebut suami orang, perselingkuhan. Mungkin next kita akan kupas lagi tentang hal-hal yang lainnya. Untuk kritik dan saran juga bisa langsung di DM ataupun di komentar-komentar ya kan, ataupun kalau misalnya ada yang mau nih tag foto sama dia nih, ini boleh, dia open jangan foto guys. Apa ya, riasan atau apa, dia kan foto model nih, nah kalian bisa pakai jasanya dia nih, boleh. Gitu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.